Shalom, selamat pagi saudara, selamat merayakan hari Natal. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 1-2 dengan judul Mengingat Jejak Kebaikan Tuhan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Shalom saudara, memasuki akhir tahun 2024 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 1-2. Saudara, bangsa Israel adalah keturunan Abraham melalui Yakub. Mereka tinggal dan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan dan memimpin mereka ke negeri yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham. Hal ini dapat kembali kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1-2. Dalam perjalanan tersebut, Tuhan menjanjikan berkat kepada mereka jika mereka menaatinya dengan sepenuh hati. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang barusan kita baca dalam ayat yang pertama yang mengatakan segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Dampak dari ketaatan tersebut adalah supaya kamu hidup dan bertambah banyak, memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dasar dari ketaatan kepada Allah adalah ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 2a. Kata ingatlah merupakan sebuah perintah untuk tidak melupakan serta menyimpan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan di dalam pikiran. Pengalaman-pengalaman tersebut misalnya kebaikan Tuhan dalam memelihara kehidupan mereka, ujian-ujian, dan lain sebagainya. Ingatan tentang pengalaman ini bertujuan untuk merendahkan hati dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 2b. Saudara, mari kita mengingat kembali seluruh perjalanan kehidupan kita di tahun 2024. Banyak peristiwa yang kita lalui, seperti mungkin keberhasilan, serta berbagai ujian hidup, dan lain sebagainya. Semua ini bertujuan agar kita semakin merendahkan hati kita di hadapan Allah. Sehingga kita semakin menyadari bahwa jika ada berkat yang kita nikmati, maka itu adalah anugerahnya. Jika kegagalan kita alami, itu adalah proses pembentukan kesabaran dalam diri kita. Jika Tuhan mengizinkan kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita kehilangan harta benda, jabatan, itu merupakan sarana Tuhan untuk senantiasa berpegang pada Allah, Sang Sumber kehidupan, dan lain sebagainya. Dan biarlah ingatan akan penyertaan Tuhan di tahun 2024 ini juga akan mendorong kita untuk semakin taat kepadanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, saat mengingat kembali perjalanan bersama dengan Tuhan, apa sajakah jejak-jejak kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara? Mari naikkan syukur kita di hadapannya dan biarlah ingatan akan kebaikan Tuhan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan, menyegarkan kami kembali Tuhan. Di masa akhir tahun ini Tuhan, ketika kami mengingat kembali penyertaan Tuhan di tahun 2024. Ada banyak hal yang kami alami Tuhan. Dan izinkan, berikan kepada kami kepekaan. Kami bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam setiap peristiwa di sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Mungkin ada
Ada keberhasilan yang kami alami Tuhan, ada berkat yang kami nikmati Tuhan, ada juga ujian dalam kehidupan yang kami harus lalui Tuhan. Tapi jika sampai hari ini kami masih tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur karena kami tidak ditinggalkan. Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah ini berbicara terus dalam hati kami Tuhan ketika kami mengingat kembali kebaikan penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2024 ini. Dan hari ini Tuhan kami musrahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah juga yang akan menolong kami di sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.